Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Yamin Satria Budi, mahasiswa dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Institut Pendidikan Indonesia Garut. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan atau mereview sebuah buku pengantar logika karya B. Arif Sidarta. Untuk video kedua saya akan tetap mereview buku atau menjelaskan buku pengantar logika karya B. Arif Sidarta bab 1 pendahuluan. Untuk video kedua saya akan menjelaskan atau mereview bab 1 pendahuluan bagian A tentang arti logika, penalaran, dan argumen. Menurut pemahaman saya sendiri ketika saya membaca buku ini, bagian itu arti logika bagian A-nya, kalau kita bicara tentang logika atau suatu yang logis, biasanya yang kita maksud adalah sesuatu yang masuk akal, punya alasan yang jelas, atau bisa dijelaskan secara rasional. Misalnya, kalau seseorang bilang, aku gak mungkin hujan-hujanan tanpa payung karena nanti basah. Nah, itu terdengar logis karena ada hubungan sebab akibat yang jelas. Tapi dalam konteks ilmiah, logika lebih dari sekedar sesuatu yang masuk akal. Logika adalah sebuah disiplin ilmiah, artinya ini adalah bidang yang dipelajari dengan aturan metode tertentu. Sama seperti fisika atau biologi, logika punya aturan-aturan yang khusus yang digunakan untuk menganalisis cara berpikir, bagaimana suatu kesimpulan bisa diambil, dan apakah sesuatu argumen itu benar secara struktural atau tidak. Jadi bukan cuma sekadar ini saja, oh iya ini kayaknya benar, tapi ini benar berdasarkan langkah-langkah yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Logika juga sebagai disiplin ilmiah kayak matematika, fisika, atau biologi. Artinya ada metode, ada aturan, ada struktur. Ini bukan soal opini, ini soal bagaimana kita membangun argumen yang kuat, yang tahan banting. Kalau kita lihat sejarahnya, logika itu sudah berkembang sejak zaman Yunani kuno, lebih dari 2500 tahun yang lalu. Seiringnya waktu, manusia terus mengembangkan berbagai cabang ilmu termasuk logika untuk memahami dunia dengan sistematis. Ilmu-ilmu ini kemudian dikelompokkan dalam berbagai kategori. Misalnya, biologi masuk dalam ilmu alam, mikrobiologi adalah subbagian dari biologi, dan seterusnya. Logika sendiri sering dianggap sebagai bagian dari filsafat dan matematika karena berhubungan erat dengan cara berpikir yang sistematis dan analisis struktur argumen. Dan menariknya, logika itu bagian dari kerangka besar pengetahuan manusia. Semua disiplin saling terhubung, saling mempengaruhi. Jadi logika bukan cuma soal masuk akal, tapi juga tentang tentang cara berpikir yang terstruktur.
sistematis dan bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu hal utama yang dipelajari dalam logika adalah penararan dan argumen. Penararan adalah cara kita menyusun pemikiran untuk mendapatkan kesimpulan yang benar atau paling masuk akal. Sedangkan argumen sendiri adalah rangkaian pernyataan yang digunakan untuk membuktikan atau menjelaskan sesuatu. Logika itu fondasi dari penararan. Bagaimana kita menarik kesimpulan dari informasi yang ada. Kalau penararannya ngaco, kesimpulannya juga ngaco, simpel kan? Terus ada argumen. Ini kayak bangunannya yang kita bangun dari penararan. Ada premis, ada kesimpulan. Premis itu kayak bahan bangunan, kesimpulan itu hasilnya. Kalau premisnya salah atau cara ngebangunnya salah, ya bangunannya roboh. Yang paling penting logika membantu kita mengidentifikasi argumen yang lemah. Yang argumen yang lemah, yang penuh kesalahan, ini skill yang penting banget apalagi di zaman sekarang, dimana informasi berseliweran di mana-mana. Belajar logika itu penting supaya kita bisa berpikir lebih kritis dan enggak gampang terjebak dalam argumen yang kelihatannya benar tapi sebenarnya menyesatkan. Nah, kesimpulan saya, jadi intinya logika itu bukan cuma soal masuk akal. Ini tentang cara berpikir yang terstruktur, sistematis, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini alat yang penting banget buat memahami dunia, buat menyelesaikan masalah, buat membangun argumen yang kuat, dan yang paling penting buat menghindari kesalahan berpikir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.